Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Sebelum kita belajar, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perkembangan teknologi komunikasi. Sebelumnya, apa itu komunikasi? Komunikasi adalah pemberian atau penerimaan informasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana informasi itu dapat dipahami oleh orang lain. Komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi jarak dekat dan komunikasi jarak jauh. Komunikasi jarak dekat kita bisa lakukan secara langsung, berbicara langsung. Sedangkan komunikasi jarak jauh kita membutuhkan alat untuk menyampaikan informasi yang akan kita sampaikan. Alat yang kita gunakan disebut alat komunikasi. Alat komunikasi mengalami perkembangan dari zaman dahulu hingga sekarang terus mengalami perubahan-perubahan. Alat komunikasi yang pertama yaitu asap. Yang kedua yaitu tulisan. Yang ketiga yaitu telegraf atau telegram. Yang keempat yaitu telepon. Yang kelima yaitu surel atau surat elektronik. Miss Ayu jelaskan satu persatu ya. Yang pertama asap. Asap digunakan oleh orang-orang zaman dahulu yang tinggal di pegunungan untuk memberikan informasi kepada orang lain. Yang kedua, yaitu tulisan. Tulisan sebenarnya sudah dikenal pada zaman Nabi dahulu. Namun di Indonesia itu banyak sekali digunakan pada zaman kerajaan. Tapi pada zaman dahulu tulisan tidak ditulis di buku. Dulu tulisan biasa ditulis dengan bahan-bahan yang ada di alam seperti di batu, di pelepah kayu, lalu di bilah bambu dan lain-lainnya. Namun untuk mengirim tulisan itu membutuhkan kurir atau utusan. Sedangkan untuk mengirim surat itu, tulisan itu membutuhkan waktu yang lama, sehingga manusia mencoba untuk mengirim tulisan menggunakan burung dara yang sudah terlatih. Ternyata dibandingkan dengan kurir atau utusan, menggunakan burung lebih cepat. Nah, selanjutnya manusia menemukan yang namanya telegraf atau telegram. Telegraf ditemukan oleh Morse. Nah, telegraf atau telegram digunakan untuk mengirim gambar atau tulisan. Yang keempat yaitu telepon. Penemu telepon adalah Alexander Graham Bell dan temannya. Telepon pun mengalami banyak perubahan. Dahulu telepon hanya menggunakan telepon yang harus terhubung dengan kabel. Sedangkan sekarang semakin canggihnya teknologi telah diciptakan atau dibuat telepon genggam yang tidak perlu menggunakan kabel lagi. Yang kelima yaitu surel atau surat elektronik. Nah, surel ini kita bisa gunakan membutuhkan internet. Jika tidak ada internet, kita tidak bisa mengirimkan surel. Apa yang termasuk surel? Seperti email, seperti yang sekarang kita lakukan. Miss Ayu ingin menginformasikan kepada kalian. Nah, dari rumah Miss Ayu bisa mengirim video ini menggunakan surat elektronik atau video ini menggunakan internet. Pelajari oh, teknologi yang sudah sangat berkembang dari zaman dahulu, dari asap hingga sekarang super canggih. Sekarang Miss Ayu mau tanya, rambu-rambu lalu lintas itu termasuk komunikasi bukan ya? Ya, rambu-rambu lalu lintas itu juga termasuk alat komunikasi. Namun itu alat komunikasi satu arah saja dan alat komunikasinya berupa gambar. Dengan rambu-rambu lalu lintas kita dapat memahami seperti ini adalah mengartikan atau menginformasikan kepada orang lain untuk dilarang makan dan minum. Nah, untuk rambu yang ini itu dapat memberikan informasi kepada orang lain tentang larangan terjun ke kolam yang dangkal atau cetek.
Nah, itu semua adalah contoh-contoh alat komunikasi yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Miss Ayu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.